Jumpa lagi ya dengan Ibu Diah Hedi Sastri Parwati yang sangat mempesona sekali. Dalam kegiatan kali ini, nanti Ibu akan menjelaskan tentang materi yaitu konsep diri yang positif. Sebelum Ibu memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti dalam kegiatan kali ini semuanya berjalan dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Silakan salah satu dari kelas ini ada yang mau memimpin dalam berdoa? Saya, Bu. Oke, silakan Mas, monggo dipimpin dari teman-teman untuk berdoa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Alhamdulillah puji syukur Ibu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat bisa berkumpul di dalam ruang kelas ini. Selanjutnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu siapa saja yang kelas ini ada yang tidak masuk atau tidak. Yang pertama, Ahmad Umarde. Ya, Bu. Oke. Dewi Miftahul. Ya. Demas Ilham. Ya, Bu. Ya. Siwi Cahya Ningsih. Yang terakhir Trianita. Bagaimana anak-anak, berarti ya semua? Ya, alhamdulillah semuanya bisa hadir ya kelas ini. Tidak ada yang izin sakit ataupun izin ataupun bahkan yang alfa. Berarti kelas 16 ini memang luar biasa ya, jurusan komputer itu semuanya hadir bisa mengikuti dalam kegiatan bimbingan klasikal. Ya anak-anak, tadi sudah, kemudian nanti Ibu akan menyampaikan suatu topik yang akan Ibu ambil, yaitu topik pembentukan konsep diri yang positif. Bagaimana kok caranya pembentukan, nanti akan Ibu jelaskan secara rinci seperti apa. Kemudian sebelum kita Ibu melanjutkan, sudah siap anak-anak semua dalam mengikuti kegiatan ini? Siap. Oke, nanti akan Ibu putar sebuah video, yaitu video kasus Joni. Nanti kalian bisa memperhatikan, kemudian anak-anak nanti akan Ibu bagi menjadi 4 kelompok dari masing-masing kelas ini. Kemudian dari kelompok tersebut nanti anak-anak akan membahas seperti apa dari video ini. Paham ya? Setelah itu nanti dari masing-masing kelompok akan mempresentasikan atau memaparkan kelompok tersebut hasilnya seperti apa dari menganalisis kasus video Joni. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Berarti sudah siap semuanya, deh? Oke, kita mulai. Ibu akan memutarkan.
Joni. Udah siap ya? Silakan anak-anak seperti yang Ibu tadi sampaikan. Nanti ada beberapa kelompok, saya langsung bagi. Dari sebelah sini kelompok 1, sebelah sini kelompok 2, sebelah sini kelompok 3, sebelah sana kelompok 4. Nah, dari masing-masing kelompok ada 4 kelompok, berarti nanti salah satu kalau sudah selesai berdiskusi, salah satu memaparkan apa yang kalian bisa petik, apa yang kalian bisa sampaikan dari video kasus tentang Joni. Sudah siap semua untuk berdiskusi kelompok? Ya. Silahkan membentuk kelompok. Ibu beri waktu sekitar 5 menit dari sekarang. Porsinya bisa digeser biar lebih duduk. Mana kelompok A sudah lancar ya? Sudah bisa menangkap ya? Tadi seperti apa? Kelompok 3 sudah ada gambaran. Nah, silakan dilanjutkan. Kelompok 2 sudah siap? Sudah. Kelompok 1 sudah siap juga? Sudah. Oke, bisa disampaikan. Oke anak-anak, sudah selesai. Waktunya sudah 5 menit ya. Silakan anak-anak bisa kembali ke tempat duduknya, menghadap ke sini semua. Alhamdulillah tadi sudah Ibu kasih waktu untuk berdiskusi, menganalisis tentang video kasus Joni seperti apa. Jadi tadi sudah Ibu sampaikan ya, dari masing-masing kelompok, di kelas ini ada 4 kelompok, nanti salah satu siswa atau siswi bisa mewakili untuk mempresentasikan atau memaparkan atau menyampaikan tentang hasil diskusi dari kelompokmu seperti apa. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, langsung saja. Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Silakan. Dari kelompok 3 ya, Mbak Trivina. Ayo Mbak Trivina, apa? Menurut kami, pada kasus Joni tersebut, konsep diri yang positif adalah jika kita memiliki suatu kekurangan pada fisik kita masih bisa bekerja, misalkan di bidang kesenian ataupun musik. Maka dari itu, kita bisa mengembangkan bakat dan minat dari kemampuan yang kita miliki. Benar sekali yang disampaikan sama kelompok 3 diwakili oleh Mbak Trivina. Jadi kalau dari video kasus Joni itu, walaupun kita mempunyai kekurangan fisik ya, kekurangan fisik tadi sudah ada contoh disabilitas itu, mohon maaf tidak mempunyai kaki, kita harus tetap semangat, tidak boleh minder dari kekurangan, dan dari kekurangan tersebut kita bisa menjadi lebih prestasi. Oke, kelompok 3 saya acungi jempol. Kemudian siapa lagi? Oke, dari kelompok 1 Mbak Rizka, silahkan monggo. Dari hasil diskusi kelompok kami berpendapat bahwa kita harus selalu percaya diri dengan apa yang kita miliki. Kita harus yakin bahwa kita masih bisa berprestasi selama
Jadi kita harus mempunyai sikap percaya diri. Pembentukan konsep diri yang positif, kita harus mempunyai sikap PD, rasa percaya diri. Jadi kalau kita sudah mempunyai sikap percaya diri, kita akan lebih tampil secara PD di muka umum. Jadi kita nggak usah minder, nggak usah takut dengan apa yang kita miliki. Dari kekurangan yang kita miliki tersebut menjadikan kita lebih termotivasi. Jadi kalian nggak usah takut jika ada yang mempunyai kondisi yang kurang, kita harus bisa mengolah diri kita tersebut supaya bisa menumbuhkan konsep diri yang positif. Bagus untuk kelompok 1. Kemudian selanjutnya silakan monggo. Oke, dari kelompok 2 diwakili oleh Mbak Evi. Apa Mbak Evi? Menurut kelompok kami dari video tersebut, konsep diri yang positif adalah kita tetap bersyukur dari kelemahan yang kita miliki. Dari kelemahan tersebut kita tetap semangat dan tetap berkarya. Oke, benar yang disampaikan Mbak Evi. Kata kuncinya syukur. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apapun itu, kita harus mempunyai rasa syukur. Karena kalau kita tidak syukur, yang ada diri kita akan menjadi lemah. Nanti kalau kalian akan lemah, ya nanti tidak semangat. Paham ya? Rasa syukur itu perlu sekali dimiliki oleh anak-anak semua. Yang terakhir yang belum menyampaikan yaitu kelompok 4 ya kayaknya ya. Oke, ini kelompok 4 kebetulan laki-laki semua. Ini yang mewakili siapa? Saya, Bu. Oke, Mas Dimas. Silakan Mas Dimas. Menurut pendapat dari kelompok kami yang kami diskusikan tadi, dari kasus ini tersebut kita harus fokus dan yakin pada kemampuan pada diri kita, sehingga kita dapat mengembangkan bakat dan minat yang kita miliki, sehingga kita dapat termotivasi untuk menjadi semangat. Oke, benar ya anak-anak. Dari kelompok 4 diwakili oleh Mas Dimas, kita harus mempunyai sikap yang lebih positif dalam menilai diri kita. Bagaimana kamu caranya ya? Bakat dari diri kita itu seperti apa? Kita anak-anak semua harus paham apa yang dimiliki dari masing-masing dirimu. Kamu itu mempunyai kelebihan dan kekurangan seperti apa. Misalkan dari kekurangan dari masing-masing diri kalian sudah dimengerti, kalian bisa mengolah kekurangan tersebut sehingga bisa ditumbuhkan menjadi suatu kelebihan yang dimiliki. Akhirnya anak-anak akan menjadi lebih pede, lebih yakin untuk menjadikan itu termotivasi menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih positif lagi. Dan untuk kelas ini ya, kelas 12-16 ini sangat pintar, sangat semuanya sudah berani menyampaikan pendapatnya dari masing-masing kelompok, dan tadi sangat aktif sekali. Masing-masing dari kelompok sudah menyampaikan pendapat. Mungkin ada salah satu yang akan ditambahkan, yang mau menambahkan siapa? Saya, Bu. Oke, Mbak Nadia, silakan Mbak Nadia. Ya, benar sekali apa yang disampaikan teman-teman tadi, bahwa kita harus memiliki konsep diri yang positif. Iya, benar ya. Untuk anak-anakku semua berarti di pikiran anak-anak semua sudah mempunyai konsep diri yang positif itu seperti apa. Alhamdulillah semuanya sudah berjalan lancar untuk diskusi ini. Nanti Ibu akan menjelaskan secara detail seperti apa atau konsep diri yang positif. Sebelumnya ini kok kayaknya agak-agak tegang ya. Sudah apa ya, kurang bersemangat mungkin karena tadi diskusi jadi harus berpikir, mungkin ada yang grogi dalam penyampaian, jadi anak-anak nggak usah grogi. Ibu akan memberikan ice breaking terlebih dahulu. Oke, nanti kalau Ibu bilang gajah, kalian harus jempol. Kemudian kalau Ibu bilang jari telur, maksudnya kalau harus mengacungkan jari telunjuk, Ibu akan menyampaikan kucing. Kucing apa? Berarti jari telunjuk. Terus kalau semut, jari siap? Siap. Siap ya? Ini kayaknya semangat ini. Tangannya direnggangkan dulu kayak gini biar agak rileks. Kemudian ke samping. Siap? Kita mulai. Semut. Ayo.
yaitu materi tentang pembentukan konsep diri yang positif. Pembentukan konsep diri yang positif. Nah, di sini tadi sudah Ibu sampaikan. Kemudian tujuannya seperti apa dari materi yang Ibu sampaikan, yaitu topik pembentukan konsep diri yang positif? Ada 3 tujuan. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis tentang konsep diri yang positif. Yang kedua, peserta didik dapat menerima dan meyakini tentang keadaan dirinya secara positif. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mengintegrasikan perilaku yang direfleksikan tentang konsep diri yang positif pada kehidupan sehari-hari. Jelas ya? Dari sini sudah paham? Oke. Kemudian kita lanjut tentang konsep diri itu apa toh Bu sebenarnya? Nah, di sini secara detail nanti Ibu akan sampaikan pengertian konsep diri. Konsep diri adalah merupakan gambaran yang dimiliki oleh individual tentang dirinya sendiri, meliputi secara fisik, kemudian secara psikologis, sosial, emosional, aspirasi, dan prestasi. Yang kedua, konsep diri adalah suatu pengetahuan dan evaluasi terhadap dirinya sendiri yang diperoleh melalui pengalaman dari interaksi orang lain. Jadi konsep diri itu pengetahuan tentang dirinya sendiri itu seperti apa yang diperoleh dari interaksi hubungan dengan orang lain. Paham deh? Dari sini sebelum Ibu menyampaikan selanjutnya, ada yang mau ditanyakan? Oke, silahkan Mbak Dewi. Apa? Ciri-ciri konsep diri yang positif. Ya, bagus sekali ini pertanyaan dari teman-temanmu anak-anak. Ciri-ciri konsep diri yang positif seperti apa? Ibu akan menjelaskan. Nah, di sini nanti kita akan bahas apa toh ciri-ciri konsep diri yang positif itu seperti apa. Yang pertama, kalian bisa melihat di layar, percaya diri. Tadi sudah disinggung sekilas ya dari video kasus Mas Joni tadi, seorang anak yang lahirnya secara prematur, kemudian karena ibunya sibuk bekerja, seorang wanita karir, jadi ibunya tidak bisa menyusui ASI secara eksklusif. Kemudian dia merasa minder, dijauhi oleh teman-temannya, mendapatkan bimbingan ataupun pendampingan dari ayahnya karena Joni adalah anak yang pertama. Ayahnya sangat sayang terhadap Joni tersebut sehingga dimotivasi dari ayahnya Joni. Kemudian muncullah semangat dari Joni tersebut, dia akan bisa menerima keadaan dirinya sendiri secara positif. Nah, ciri-cirinya tadi yang pertama percaya diri. Jelas ya anak-anak, kalian semua harus mempunyai sikap percaya diri dimanapun itu berada, karena percaya diri itu penting sekali dimiliki oleh anak-anakku semua. Kita harus pede. Tadi sudah terlihat loh anak-anak dalam penyampaian pendapat di masing-masing kelompok, kemudian menyampaikan, memaparkan kepada teman-teman kamu yang diwakili dari masing-masing kelompok tadi. Ada Mbak Rizka, ada Mbak Evi, ada Mbak Trivina, ada Mas Dimas, dan yang lain tadi juga sudah interaktif. Berarti kalian sudah pede terhadap diri kamu sendiri. Yang kedua, yakin. Nah, yakin di sini sangat penting juga dimiliki oleh anak-anak semua. Yakin akan kemampuannya dalam mengatasi masalah. Kita harus yakin, percaya bahwa dalam setiap masalah pasti ada solusi. Jadi anak-anak tidak perlu khawatir, tidak usah pesimis, harus optimis dalam menghadapi masalah, harus yakin. Kemudian selanjutnya merasa setara dengan orang lain. Nah, di sini tuh setara itu maksudnya apa, Bu? Nah, anak-anak dalam setara di sini kita tidak usah minder atau takut. Oh, dia itu anaknya
orang kaya, anak jenderal, anaknya Pak Polisi, dia anaknya Bu Bidan, dia termasuk orang kaya. Saya anak-anak ya, saya anaknya orang miskin, bapak ibu saya hanya petani Bu, misalkan seperti itu. Jadi anak-anak tidak usah merasa rendah diri, kita harus setara. Karena kalian semua sekolah di SMK Bhinneka Karya Simo, sekolah ini tidak memandang dia anaknya pejabat, dia anaknya anak kurang mampu, dia mempunyai fisik yang tinggi, dia berkulit hitam, dia berkulit putih lah. Sekolah tidak memandang ras tahu ya, tidak memandang suku, agama dan semuanya itu tidak boleh memandang seperti itu. Anak-anak semua dalam bergaul, berteman di lingkungan sekolah atau masyarakat juga nggak boleh memandang seperti itu, harus sama. Dia temanku, walaupun dia ke sekolah hanya misalkan naik bis ataupun naik sepeda karena rumahnya terlalu jaraknya dekat, jadi kalian tidak boleh menjauhi, tidak boleh mengejek, nah itu. Jadi harus setara karena sama-sama kita di sini belajar, menuntut ilmu. Jadi anak-anak harus mindsetnya harus sama, tidak boleh membeda-bedakan teman. Terus yang keempat, pantang menyerah. Jadi di sini kita harus mempunyai sikap pantang menyerah. Tidak boleh kita harus tidak mau pantang menyerah, nah itu salah sekali. Tidak mau optimis, nah itu perlu dihilangkan. Pikiran seperti itu, pantang menyerah menghadapi apapun itu. Misalkan dalam kalian mendapatkan ulangan, jadi saya harus mempunyai target ulangan matematika misalnya, harus mendapatkan nilai 9. Nah kalian harus berjuang, tidak boleh pantang menyerah, harus berjuang supaya mendapatkan target yang anak-anak akan miliki atau target yang anak-anak akan capai. Paham dari sini? Paham. Oke, bagus sekali. Yang kelima, mampu koreksi diri, introspeksi diri. Oh, sebenarnya aku itu ternyata ke sekolah itu kurang disiplin ya. Saya itu sering terlambat misalnya. Terus saya itu dikasih masukan teman-teman, masukan yang positif loh ya. Itu kamu itu kalau di sekolah jangan sombong, harus menyapa. Kalau tegur sampah sama teman. Nah, anak-anak semua juga harus bisa mengoreksi. Oh, ternyata kalau koreksi dari teman-teman itu positif, kalian akan menerimanya tidak anak-anak? Menerima. Itu wajib menerima karena koreksi atau masukan dari teman itu membuat kalian akan menjadi lebih baik. Ya, bagus. Anak-anak sudah mampu berpikir secara kritis. Yang keenam, mampu memperbaiki diri. Nah, ini hampir sama ya, mampu memperbaiki diri. Dari kekurangan, kelemahan itu masukan dari beberapa teman, orang lain, bapak ibu guru. Jadi masukan itu nggak harus melulu dari teman kamu, mungkin bisa dari saudara kamu, dari bapak ibu guru, dari orang tua. Dari masukan itu kalian tarik untuk bisa memperbaiki diri kamu. Oh, jadi diriku itu kurang apa toh? Oh, tak perbaikan nih. Oh, ke depan saya harus begini. Berarti tujuannya kan positif. Jadi kenapa saya tidak menerima itu? Nah, kalian salah itu. Harus bisa menerima masukan dari orang lain supaya konsep diri yang positif itu ada pada diri kalian sendiri. Yang ketujuh, mudah beradaptasi di dalam masyarakat. Masyarakat di sini adaptasi itu seperti apa toh? Mudah bisa adaptasi itu apa? Benar sekali Mas Dimas. Adaptasi yaitu bisa menyesuaikan diri dimanapun berada. Oh, misalkan dulu waktu kita flashback 2 tahun ke belakang ya, waktu kelas 10 datang ke SMK Bhinneka Karya Simo, mungkin kenalnya nggak terlalu banyak ya. Nah, tapi kalian harus berjuang supaya bisa beradaptasi. Bagaimana ya caranya? Banyak sekali. Alhamdulillah sampai akhirnya bisa kamu sampai ke kelas 12. Dari ciri-ciri konsep diri yang positif ini
diri yang positif. Itu yang pertama. Di sini sudah Ibu buat ada gambarnya juga supaya kalian lebih memahami secara visual. Yang pertama, harus objektif memandang diri sendiri. Jadi kita harus objektif bagaimana cara memandang diri sendiri. Kita perlu memahami yang mendalam tentang diri kita itu seperti apa. Jadi kalau kita sudah mengetahui kekuatan kita, kekuatan di sini atau kelebihan ya. Kelebihan, kekuatan kita itu seperti apa? Dari kelebihan tersebut kita bisa menutupi kekurangan yang ada pada diri sendiri. Nah, objektif memandang diri sendiri. Terus yang kedua, memberikan apresiasi. Nah, kita harus memberikan apresiasi. Misalnya ketika anak dalam melakukan sesuatu hal, kita harus apresiasi itu mengucapkan. Oh, misalnya Mbak Rizka mempunyai adik balita usianya 3 tahun. Dan di sini ada gambar Lego. Dia bisa menyusun Lego walaupun tidak rapi, tapi kalian harus mengapresiasikan dalam berbentuk verbal atau bahasa. Oh, adik pintar sekali dalam menyusun Lego, semangat ya Dek ya, pintar ya Dek ya. Nah, itu nanti membuat adik kalian atau membuat anak tersebut akan menjadi lebih lebih semangat. Jadi tidak melemahkan. Nah, tidak melemahkan. Kemudian selanjutnya memberikan dukungan. Dukungan di sini ada kalanya anak-anak itu merasa tidak yakin dengan apa yang dilakukannya. Nah, kalau di sini tadi contohnya ada tepuk tangan, kemudian ada seorang ibu memberikan pelukan karena sesuatu hal kalau anak-anak itu misalkan dalam belajar, karena anak-anak itu termasuk proses belajar ya. Misalkan dalam membuat gambar ataupun membuat tugas, misalkan kalau kalian mempunyai adik sudah bagus, tapi kalian harus bisa memberikan pelukan. Kalau besok anak-anak menjadi seorang orang tua atau ibu, itu seperti itu, diapresiasikan dalam bentuk misalkan simbol jempol, kemudian dipeluk, kemudian dikasih tepuk tangan. Nah, itu anak-anak akan merasa terdukung, merasa semangat bahwa apa yang diciptakan atau bahwa apa yang dihasilkan dari kegiatan itu yang dikerjakan, anak-anak merasa oh ternyata sesuatu hal itu dihargai oleh seseorang. Karena seseorang itu belum tentu semuanya akan berhasil ya anak-anak, pasti ada kegagalan. Jadi anak-anak juga harus mengerti itu. Paham ya? Oke. Kemudian tadi sudah ya, mungkin dari sini ada sudah jelas? Terus dari sini. Nah, selanjutnya terus berpikir positif. Positif thinking. Ya, kita harus berpikir positif. Tidak boleh negatif. Ya, misalkan si Nadia hanya sekilas saja melihat si Ika, karena Ika mungkin mukanya jarang senyum, terus ngomongnya oh Ika itu orangnya sombong ya, dia itu nggak mau menyapa, padahal itu penilaian yang negatif. Kita harus positif karena memang raut mukanya si Ika seperti itu, jadi tidak boleh memandang secara sekilas ya, secara fisik itu tidak boleh. Yang kedua, selalu bersyukur. Tadi sudah disampaikan ya, selalu bersyukur. Tadi yang menyampaikan siapa ya tadi? Selalu bersyukur ya Mbak Evi ya. Kita harus bersyukur apa yang dimiliki pada diri kita, karena itu suatu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, kita mempunyai orang tua ya bagaimanapun, mempunyai adik misalkan kok kurang ya kita harus bersyukur. Karena apalagi kita sudah dimiliki fisik yang lengkap dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jelas ya? Dari sini anak-anak sudah jelas? Jelas. Alhamdulillah. Anak-anak tadi Ibu sudah menyampaikan secara rinci sekali. Tadi bagaimana pembentukan
konsep diri yang positif. Dari sini mungkin kesimpulan, jadi penguatan dari anak-anak, ibu mau mendengarkan dulu beberapa pendapat dari masing-masing teman kamu. Mungkin bisa menyimpulkan sekilas dulu apa yang perlu disampaikan. Ada, silakan. Siapa yang mau menyampaikan? Saya Bu. Oke, Mbak Ika, silakan. Mbak Ika apa? Menurut saya konsep diri merupakan gambaran yang dimiliki individual tentang diri sendiri, meliputi fisik, psikologis, dan prestasi. Benar sekali ya, tadi sudah jelas konsep diri itu adalah gambaran tentang dirinya sendiri, meliputi seperti apa toh? Ada fisik, psikologis, kemudian prestasi. Ternyata ciri-ciri konsep diri tadi sudah banyak sekali, harus pede, percaya diri, kemudian yakin, pantang menyerah, bersyukur, dan sebagainya. Kemudian ada lagi? Saya Bu. Oke, Mbak Fadilah, apa Mbak Fadilah? Menurut saya tips membentuk konsep diri yang Positif. salah satunya harus objektif dalam memandang diri sendiri dan berpikir positif. Benar sekali, tipsnya pembentukan konsep diri yang positif, kita harus memandang diri kita sendiri secara objektif. Kemudian ada lagi? Siapa dulu ini? Barengan ini ya. Mungkin biar yang perempuan dulu ya. Silakan, Mbak Trianita. Kita harus bersyukur apa yang kita miliki yang diberikan Allah SWT. Benar ya, harus selalu bersyukur apa yang dimiliki pada diri kita. Yang terakhir, Mas Umar. Menurut saya kita harus mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki kita sendiri. Ya benar ya, kita harus mengembangkan, mengembangkan minat bakat kita itu seperti apa. Dari bakat tersebut kalian sudah tahu, terus kita olah supaya bisa berkembang, bertumbuh menjadi konsep diri yang positif. Alhamdulillah anak-anak sudah selesai. Sebelum nanti Ibu memberikan penguatan atau penutupan, nanti Ibu akan membagikan lembar LKPD. LKPD itu apa toh Bu? Lembar kerja peserta didik yang nanti anak-anak bisa kumpulkan setelah kegiatan ini berlangsung nanti di meja Ibu ya, di ruang bimbingan konseling. Ya nanti silakan nanti dikerjakan, terus nanti dikumpulkan di ruang BK. Langsung dikerjakan ya anak-anak, silakan diisi identitasnya. Kemudian pertanyaan dari LKPD tersebut, anak-anak bisa langsung mengisinya sesuai dengan pertanyaannya. Oke anak-anak, nanti sebelum kalian melanjutkan LKPD, Ibu akan memberikan terlebih dahulu, silakan diperhatikan. Di sini anak-anak tadi sudah lama sekali, sudah jelas sekali, alhamdulillah dari kelas 12-16 jurusan komputer TKJ, anak-anak sangat bagus. Dari kegiatan ini harapannya Ibu nanti bisa direfleksikan untuk anak-anakku dalam kehidupan sehari-hari. Tadi sudah disampaikan beberapa teman kamu, ada Siri, ada Ika, ada Fadilah, ada Trianita, ada Mas Umar. Tadi pembentukan konsep diri yang positif itu seperti apa tadi sudah dijelaskan. Konsep diri yang positif ada suatu pengetahuan pada dirinya sendiri karena hubungannya interaksi dengan orang lain. Suatu gambaran pada dirinya sendiri itu seperti apa, termasuk ada faktor sosial, faktor psikologis, faktor fisik, memandang dirinya sendiri itu seperti apa. Kemudian ciri-ciri tadi sudah Ibu sampaikan, ciri-ciri konsep diri yang positif, yaitu yang pertama tadi ada kepercayaan diri, yang kedua tidak boleh pantang menyerah, yang ketiga kita harus yakin, yang keempat kita harus selalu bersyukur apa yang kita miliki supaya ke depan lebih baik lagi. Kemudian tadi tips pembentukan konsep diri yang positif. Tadi yang pertama memandang secara objektif diri kita itu seperti apa. Kemudian yang kedua memberikan dukungan. Kemudian selanjutnya memberikan selalu bersyukur pada diri kita itu apapun yang diberikan sama Tuhan kita harus
ini dari awal sampai akhir sudah berjalan dengan baik. Sebelum ibu menyampaikan penutupan, alangkah baiknya anak-anak untuk selalu bisa menerapkan, bisa bermanfaat dari kegiatan ini. Dari kegiatan ini, pembentukan positif, pribadi yang positif seperti apa. Anak-anak yang belum bisa membentuk yang positif, masih ada pikiran yang negatif, anak-anak mulai sekarang sudah memahami seperti apa tadi sudah kita bahas. Harapannya nanti setelah keluar dari kelas ini, anak-anak bisa mengaplikasikan, menerapkan pada kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, sebelum penutupan, karena ini masih masa pandemi ya anak-anak, untuk selalu 3M ya, selalu mencuci tangan, memakai masker, dan selalu menjaga jarak. Oke, jangan lupa nanti LKPD-nya dikumpulkan ke ruang ibu ya. Silakan kita berdoa terlebih dahulu untuk penutupan. Silakan Mas Dimas bisa dipimpin. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu berterima kasih banyak untuk anak-anak sudah perhatian, sudah memperhatikan dari penjelasan ibu, sudah interaktif, berdiskusi dengan teman-teman. Kemudian dalam penyampaian ibu, jikalau tadi ada penyampaian kata-kata atau kalimat yang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.